Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu Sistem Informasi Pemetaan Harga dan Prediksi Inflasi Pasar Rakyat Studi Kasus Dinas Perdagangan Kota Palu. Sebelum itu, perkenalkan saya Fadil Muhammad Inas, saya sebagai moderator, dan Galuh Dwi Srifani dan Telita Nur Aziza. Latar belakang dan tantangan Dinas Perdagangan Kota Palu. 1. Fatalitas harga komoditas, perubahan harga harian yang cepat. 2. Kurangnya data akurat dan real time, sulit memantau situasi pasar secara instan. 3. Prediksi inflasi yang terbatas, kesulitan mengantisipasi tekanan inflasi. 4. Pengambilan keputusan reaktif, tindakan seringkali terlambat karena informasi yang tidak memadai. Analisis kebutuhan sistem informasi. Berdasarkan kebutuhan ini, sistem pendukung keputusan adalah yang paling relevan diterapkan dengan beberapa elemen sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen MIS akan berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data harga komoditas harian dari pasar rakyat secara terstruktur. Ini akan menghasilkan laporan-laporan rutin mengenai tren harga, ketersediaan stok, dan perbandingan harga antar pasar. Laporan ini memberikan gambaran umum tentang situasi pasar kepada manajemen. Sistem pendukung keputusan DSS akan menjadi inti dari sistem ini. Dengan data yang dikumpulkan oleh DSS dapat melakukan analisis lebih mendalam seperti 1. Analisis tren harga, mengidentifikasi pola kenaikan atau penurunan harga komoditas tertentu. 2. Prediksi inflasi, menggunakan algoritma dan model statistik untuk memprediksi potensi inflasi berdasarkan pergerakan harga komoditas kunci. 3. Analisis sensitivitas, memungkinkan pengguna untuk melakukan what if analysis. Misalnya, apa yang terjadi jika harga beras naik 10%. 4. Penyajian data interaktif, menyediakan dashboard dan visualisasi data yang interaktif untuk membantu para mengambil keputusan memahami informasi dengan cepat. Sistem ini tidak memerlukan transaction processing system yang kompleks karena fokusnya bukan pada pemrosesan transaksi massal, melainkan pada pengumpulan data, analisis, dan penyediaan informasi untuk keputusan. Demikian pula enterprise planning terlalu luas dan kompleks untuk kebutuhan spesifik ini, karena ERP lebih cocok untuk mengelola berbagai fungsi bisnis terintegrasi dalam organisasi besar. Strategi keunggulan, bersaing berbasis sistem informasi, kerangka value chain, rantai nilai Porter. Sistem informasi ini akan memperkuat aktivitas mendukung dan primer dalam rantai nilai Dinas Perdagangan. 1. Aktivitas primer, operasi. 2. Pelayanan. 2. Aktivitas pendukung, pengadaan. Sistem ini akan memerlukan infrastruktur teknologi yang tepat dan mungkin data dari sumber eksternal. 2. Pengembangan teknologi. Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi ini adalah bentuk pengembangan teknologi yang meningkatkan kapasitas dinas. 3. Manajemen sumber daya manusia. Staf perlu dilatih untuk menggunakan sistem dan menganalisis data, meningkatkan kompetensi mereka. 4. Infrastruktur perusahaan. Dengan informasi yang lebih baik, dinas dapat membuat kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan sasaran terkait stabilisasi harga, investasi pasar, dan regulasi. Kerangka kompetitif versus 5 kekuatan kompetitif Porter. Meskipun dinas pemerintah tidak beroperasi dalam konteks persaingan pasar tradisional, kita dapat menganalogikan keunggulan bersaing sebagai efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan mandatnya. 1. Ancaman pendatang baru, tidak relevan langsung. Dalam konteks dinas pemerintah, pendatang baru bisa diartikan sebagai inisiatif baru atau lembaga lain yang mencoba mengambil alih fungsi serupa. 2. Daya tawar pembeli. Dengan informasi harga yang
transparan, masyarakat memiliki daya tawar yang lebih kuat karena mereka lebih teredukasi tentang harga pasar yang wajar. 3. Daya tawar pemasok, pedagang besar, dan distributor. Sistem ini memungkinkan dinas untuk menganalisis struktur harga dari pemasok besar. 4. Ancaman produk atau jasa pengganti. Tidak ada produk pengganti untuk fungsi dinas pemerintah dalam konteks ini. Namun sistem ini meningkatkan kapasitas dinas sehingga tidak ada kebutuhan untuk mencari alternatif dalam memantau harga. 5. Intensitas persaingan industri. Sistem informasi ini meningkatkan persaingan internal dinas untuk menjadi lebih responsif dan efektif dalam menjalankan fungsi. Selanjutnya, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Skenario pengambilan keputusan yaitu misalnya Dinas Perdagangan Kota Palu mengamati tren kenaikan harga cabai rawit selama 2 minggu berturut-turut. Data yang tersedia dari sistem, yang pertama harga rata-rata harian cabai rawit menunjukkan peningkatan signifikan dari harga 30.000 menjadi 55.000. Yang kedua, perbandingan harga antar pasar, yaitu menunjukkan kenaikan merata di semua pasar rakyat di Palu. 3. Data historis, menunjukkan bahwa pada bulan yang sama tahun lalu, harga cabai rawit relatif stabil atau bahkan cenderung turun. Yang keempat, prediksi inflasi, yaitu sistem memprediksi kenaikan inflasi 0,5% poin dalam bulan depan jika tren harga cabai rawit terus berlanjut. Kelima, faktor eksternal, yaitu informasi mengenai cuaca buruk di daerah sentra produksi atau laporan gangguan distribusi. Contoh visualisasi data. Di bawah ini adalah tabel ringkasan harga komoditas utama pada tanggal 28 Juni 2025. Kita bisa melihat dari tabel berikut itu hanya cabai rawit yang statusnya naik tajam. Tren harga cabai rawit pada bulan Juni 2025, grafik garisnya yaitu sumbu X tanggal 1 Juni sampai 28 Juni. Sumbu X-nya harga per kilogram, yaitu datanya 1 Juni 30.000, 5 Juni 32.000, 10 Juni 35.000, 15 Juni 40.000, 20 Juni 48.000, 25 Juni 52.000, 28 Juni 55.000. Garis menanjak tajam dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Indikator KPI yaitu prediksi kenaikan inflasi berikutnya yaitu lebih dari 0,5% poin dibandingkan rata-rata historis 0,1% poin untuk bulan yang sama. Pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama itu keputusan taktis jangka pendek, yaitu inspeksi lapangan. Segera mengirim tim untuk melakukan inspeksi ke pasar dan distributor untuk mencari tahu penyebab pasti kenaikan harga. Operasi pasar murah, yaitu mengajukan permohonan untuk mengadakan operasi pasar murah cabai rawit di beberapa titik strategis untuk meredam harga. Komunikasi publik, yaitu mengeluarkan himbauan kepada masyarakat agar bijak dalam membeli dan tidak panik. Yang kedua, keputusan strategis jangka menengah. Koordinasi lintas sektor, yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memonitor produksi cabai di sentra-sentra Palu dan sekitarnya. Perencanaan pasokan, yaitu mengkaji kemungkinan buffer stok atau perjanjian kerjasama dengan produsen dari luar daerah untuk mengantisipasi gejolak harga di masa depan. Edukasi petani, yaitu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan edukasi kepada petani mengenai praktik pertanian yang lebih efisien dan tahan cuaca. Roadmap transformasi digital. Tahap pertama yaitu inisiasi dan pengembangan pada tahun pertama. 1. Prioritas strategis. Itu ada perencanaan detail, yaitu penyusunan blueprint sistem, pemilihan teknologi, dan penentuan ruang lingkup proyek yang jelas. Selanjutnya ada pengembangan modul dasar, yaitu fokus pada modul pengumpulan data harga, harian, dan pelaporan sederhana. Selanjutnya penguatan SDM internal, yaitu pelatihan awal untuk
tim inti yang akan terlibat dalam pengembangan dari penggunaan sistem. Kedua, pendekatan pelaksanaan. Itu ada pilot project atau yaitu uji coba sistem di satu atau dua pasar rakyat sebagai proof of concept. Pengembangan agil yaitu iterasi singkat dengan feedback berkala dan pengguna lapangan. Kemitraan strategis yaitu bekerja sama dengan penyedia teknologi atau konsultan IT yang memiliki pengalaman. Ketiga, ada tantangan internal. Di situ ada keterbatasan anggaran awal, ada resistensi terhadap perubahan dari sifat yang terbiasa dengan metode manual, serta ada keterbatasan SDM dengan keahlian IT. Keempat, tantangan eksternal. Di sini ada ketersediaan infrastruktur jaringan di pasar rakyat, kerjasama dari pedagang dalam penyediaan data harga, dan perubahan harga di tingkat produsen yang sulit diprediksi. Tahap 2, implementasi dan integrasi pada tahun kedua. Yang pertama itu ada prioritas strategis, yaitu ekspansi cakupan, implementasi sistem ke seluruh pasar rakyat di Kota Palu. Pengembangan modul lanjutan, yaitu penambahan fitur prediksi inflasi, dashboard interaktif, dan integrasi dengan sumber data eksternal. Selanjutnya ada peningkatan keamanan data, yaitu implementasi protokol keamanan yang kuat. Peningkatan kapasitas SDM, pelatihan lanjutan untuk semua staf terkait penggunaan dan analisis data. Kedua, ada pendekatan pelaksanaan. Itu ada rollout bertahap, yaitu implementasi di pasar-pasar secara bergelombang untuk memudahkan troubleshooting. Selanjutnya ada pelatihan intensif, workshop, dan pendampingan untuk memastikan adopsi sistem yang optimal. Membangun jaringan data, yaitu menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk berbagi data. Ketiga, ada tantangan internal, itu ada masalah interoperabilitas antar sistem jika ada integrasi, beban kerja tambahan bagi staf selama masa transisi, pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan eksternal, perubahan regulasi terkait data dan privasi, ancaman siber yang terus berkembang, dan volatilitas ekonomi global yang memengaruhi harga komoditas. Tahap 3, optimasi dan inovasi. Yang pertama, prioritas strategis, pengembangan kecerdasan buatan AI atau machine learning, pemanfaatan AI untuk analisis prediktif yang lebih canggih dan identifikasi anomali harga. Ekosistem data terbuka, pertimbangan untuk menyediakan data anonim kepada publik atau stakeholder terkait. Pemantauan kinerja berkelanjutan, evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem dan perbaikan berkelanjutan. Integrasi dengan kebijakan, memastikan sistem informasi secara langsung mendukung perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi daerah. Yang kedua, pendekatan pelaksanaan, riset dan pengembangan, eksplorasi teknologi baru, kemitraan akademik atau riset, kolaborasi dengan universitas untuk pengembangan model prediktif. Budaya inovasi, mendorong staf untuk mengidentifikasi area perbaikan dan ide-ide baru. Yang ketiga, tantangan internal, kebutuhan akan investasi berkelanjutan dalam teknologi dan SDM, memastikan relevansi sistem dengan perubahan kebutuhan dinas. Manajemen perubahan untuk mempertahankan motivasi dan adaptasi. Yang keempat, tantangan eksternal. Perkembangan teknologi yang sangat cepat perlu adaptasi. Perubahan dinamika pasar yang tidak terduga. Isu etika terkait penggunaan data dan prediksi. Selanjutnya ada evaluasi risiko dan aspek berkelanjutan. Potensi risiko implementasi sistem informasi. Yang pertama ada risiko etika. Penyalahgunaan data. Informasi harga yang sensitif dapat disalahgunakan untuk spekulasi atau kepentingan pribadi jika tidak ada kontrol yang ketat. Bias algoritma. Model prediksi inflasi mungkin memiliki bias jika data historis tidak representatif, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak akurat atau merugikan kelompok tertentu. Privasi data pedagang atau konsumen. Meskipun fokusnya pada harga komoditas, data yang dikumpulkan bisa saja terkait dengan identitas perdagangan. Yang kedua, risiko keamanan. Serangan siber. Peretasan atau serangan malware dapat mengganggu ketersediaan sistem,
merusak data atau mencuri informasi sensitif, kebocoran data. Kerentanan dalam sistem atau praktik pengelolaan data yang buruk dapat menyebabkan kebocoran informasi harga atau data operasional lainnya. Integritas data. Data yang dimasukkan ke dalam sistem bisa saja dimanipulasi atau tidak akurat jika ada validasi yang kuat, mengarahkan pada analisis dan keputusan yang salah. 3. Risiko anggaran. Pembekakan biaya, biaya pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem dapat melebihi anggaran yang dialokasikan. Keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang tidak memadai untuk infrastruktur, lisensi perangkat lunak, atau SDM dapat menghambat keberhasilan proyek. Biaya tersembunyi, biaya pelatihan ulang, perubahan manajemen, dan downtime yang tidak terduga. 4. Risiko SDM. Kurangnya kompetensi, staf mungkin tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengembangkan, mengelola, atau menggunakan sistem secara efektif. Resistensi pengguna. Keengganan atau penolakan dari staf dan pedagangan untuk mengadopsi sistem baru dapat menghambat implementasi. Turnover karyawan. Hilangnya staf kunci yang terlatih dalam sistem dapat mengganggu operasional dan berkelanjutan. Selanjutnya ada rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan sistem di masa depan. Yang pertama, tata kelola data yang kuat. Kebijakan etika dan privasi, mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang jelas tentang penggunaan, akses, dan perlindungan data. Audit internal regulasi, melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan. Anonimasi data, jika data terkait individu, lakukan anonimisasi untuk melindungi privasi. Yang kedua, keamanan siber berlapis. Enkripsi data, menerapkan enkripsi untuk data saat istirahat dan saat transmisi. Sistem autentikasi dan otorisasi, menggunakan kontrol akses berbasis peran untuk membatasi siapa yang dapat mengakses dan memodifikasi data. Pencadangan data rutin, melakukan pencadangan data secara teratur dan menyimpan salinannya di lokasi yang aman. Penetration testing dan vulnerability assessment, secara berkala menguji kerentanan sistem terhadap serangan siber. 3. Manajemen anggaran yang efektif. Perencanaan anggaran komprehensif, menyusun anggaran yang realistis dan memperhitungkan biaya pengembangan awal, lisensi, pemeliharaan, peningkatan, dan pelatihan. Prioritas proyek bertahap, mengimplementasikan sistem secara bertahap untuk mengelola anggaran dan minimalkan risiko. Pencarian dana alternatif, mencari hibah atau kerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan pendanaan tambahan. 4. Pengembangan SDM berkelanjutan. Program pelatihan komprehensif menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk semua pengguna sistem mulai dari pengumpulan data hingga manajemen senior. Sertifikasi dan peningkatan keterampilan. Mendorong staf untuk mengikuti sertifikasi di bagian IT dan analisis data. Dukungan pengguna. Menyediakan saluran dukungan yang mudah diakses untuk membantu pengguna mengatasi masalah teknis. Budaya adaptasi teknologi. Mendorong budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. 5. Kemitraan strategis. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Departemen Ilmu Komputer atau Statistika Universitas untuk riset, pengembangan model, dan magang mahasiswa. Kerjasama dengan penyedia teknologi, menjalin hubungan baik dengan vendor, perangkat lunak, dan perangkat keras untuk mendapatkan dukungan teknis dan pembaruan. Sinergi antar instansi, berbagi informasi dan praktik terbaik dengan dinas perdagangan di kota lain yang mungkin memiliki sistem serupa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.